Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 12 Kecamatan Bila Barat, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berada di SD Kecamatan 12 Bila Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan tentang pemahaman penyebaran budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya coba mulai. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pembelajaran dari modul saya di modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kita punya permainan, satu permainan yang akan kita mainkan secara bersama-sama. Nah, permainannya seperti ini Bapak Ibu. Peserta A bertugas mengepalkan tangan, ya, salah satu tangan. Seolah yang sedang disimpan dalam tangan ini adalah barang yang sangat berharga. Ya. Itu peserta A. Nanti boleh kita pilih siapa yang A. Dan peserta B bertugas membuka kepalan tangan peserta A dengan segala cara. Misalnya boleh saja caranya membujuk, ya, menggeliti, menggoda, atau dengan cara apapun agar bisa kepalan tangan tersebut terbuka. Kira-kira bisa dipahamin Bapak Ibu? Ya, peserta A yang mengepalkan dan peserta B yang membuka. Oke, silakan yang berpasangan Bapak Ibu. Yang mana yang mengepalkan? Peserta A? Peserta A? Ya, berpasang-pasangan. Ya, berpasangan. Oke. Nah, yang B silahkan membuka kepalan tangan tersebut dengan segala caranya. Silakan. Saya kasih 30 detik Bapak Ibu. Nah. Iya, banyak cara yang bisa membuka kepalan tangan tersebut. Berhasil atau tidaknya nanti, ya. Nah, saya kasih 30 detik Bapak Ibu. 30 detik, oke? Iya, boleh membujuk apa saja caranya. Oke, sudah? Oke, sudah. Nah, tadi kita sudah membuat satu permainan. Nah, kira-kira berhasil tidak membuka kepalan tangan tersebut? Berhasil? Ada yang tidak berhasil? Ada yang nggak berhasil. Nah, kita minta tanggapan Bapak Ibu dari yang berhasil terlebih dahulu. Bagaimana tadi caranya Ibu yang berhasil membuka kepalan tangan tersebut? Kira-kira apa cara yang dilakukan? Digelitikin, ya. Artinya dengan digelitikin peserta A membuka kepalan tangannya. Dan yang tidak berhasil, kira-kira tanggapannya seperti apa? Kenapa tidak berhasil? Payah keras menutup kepalan tangannya, ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu permainan yang kita gunakan dengan posisi kontrol namanya. Ya kan? Kalau kita lihat dari sini, siapa yang punya kontrol di sini? Peserta A atau peserta B? A. Peserta? Peserta A. Kenapa? Dia yang mengepalkan tangan. Dia yang punya kemauan ini dibuka atau tidak. Itu adalah salah satu posisi kontrolnya. Jadi kalau tadi ada yang membuka dengan cara menggeliti, ada yang tidak berhasil. Nah, kira-kira contoh seperti itulah yang akan kita lakukan nanti. Ya, tentang posisi kontrol. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Konsep utama dalam modul ini adalah yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, berarti ada 7 Bapak Ibu konsep utama dalam modul ini. Ya. Kita masuk ke yang pertama.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Apa sih yang dikatakan dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini? Dikatakan Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat tidak? 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. 6 dimensi. Ingat tidak? Ingat. Ya. Di sini ada saya gambarkan skema profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, nggak apa-apa. Berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Nanti Bapak Ibu supaya lebih enak ngingatnya, ingat lagunya. Kan ada lagunya ya? Ada. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan gotong royong mandiri. Kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah susunan tahapan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini Bapak Ibu, tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Ini gak banyak-banyak, cuma 6 dimensi. Karena apa? 6 dimensi ini adalah mencakup keseluruhan. Apalagi tadi sudah dikategorikan dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Seperti apa pembelajaran terdiferensiasi itu nanti bisa kita pelajari ke tahap berikutnya. Yang kedua, disiplin positif. Kita perhatikan skemanya ini Bapak Ibu, disiplin positif. Yang pertama dari sini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah dengar kata disiplin, kita ingatnya pada peraturan. Ya. Disiplin berarti peraturan. Kalau sudah peraturan berarti ada sanksi. Itu yang ada di benak kita. Disiplin berarti sudah ada peraturannya. Peraturan berarti sudah ada sanksi. Ketika ada peraturan, ada sanksi, maka timbullah rasa tidak nyaman. Benar Bapak Ibu? Benar. Kalau sudah tidak nyaman, bagaimana terjadinya disiplin positif? Kita aja sudah tidak nyaman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ini tujuan kita sebagai pendidik, sebagai guru. Kita disuruh memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu tahu nggak kira-kira nilai kebajikan universal? Ada yang bisa menyebutkan? Nilai-nilai kebajikan universal. Apa kira-kira nilai kebajikan universal? Menolong. Apa lagi? Respect apa sih? Peduli. Ya, respect. Peduli. Apa lagi? Menghargai orang lain. Ya kan? Empati. Ya kan? Punya rasa. Banyak nilai-nilai kebajikan universal.
Namun kalau bisa itu dihasilkan dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dia harus dari dalam. Dari dalam diri, ya kan? Bukan dari luar. Inilah tujuan kita sebagai pendidik. Nah, yang terakhir, disiplin positif merupakan salah satu cara katanya. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini tujuan disiplin positif. Kadang-kadang ada anak murid itu ketika kita kasih dia sesuatu baru dia mau melakukan kegiatan. Melakukan apa yang kita sampaikan. Tetapi dia harus diberikan imbalan. Jadi di sini tujuannya mereka mau melakukan tanpa adanya sogokan, paksaan, ancaman, hukuman. Ini tujuannya. Makanya kita harus pahami yang tiga ini Bapak Ibu. Ini adalah kata kunci dari disiplin positif. Kalau sudah mereka melakukan sesuatu karena adanya tadi peraturan, karena adanya hukuman, itu bukan dikatakan yang namanya disiplin positif. Jadi ada yang dikategorikan disiplin biasa, ada yang disiplin positif. Kalau disiplin biasa masih banyak yang tergolong seperti tadi. Dikasih permen, baru mau. Itu kategori yang disiplin biasa. Ya, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Benar nggak Bapak Ibu bahwasanya kita selaku manusia membutuhkan ini? Bertahan hidup. Bagaimana sih proses manusia itu untuk bertahan hidup? Ada yang bisa menyebutkan? Kerja. Apa lagi? Makan, minum. Segala cara dilakukan oleh manusia untuk bertahan hidup. Kalau muncul pertanyaan Bapak Ibu, ya, kalau muncul pertanyaan, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Makan untuk Hidup. bukan hidup untuk Makan. benar itu. Benar. Makan untuk Hidup. silakan Ibu masuk. Cari makan dan supaya hidup. Iya. Hidup untuk makan. Iya. Makan untuk Hidup. hidup. Di sebelah sini juga boleh. Yang kedua, penguasaan. Nah, bagaimana bentuk penguasaan ini? Penguasaan. Jadi pimpinan dan berkuasa. Jadi pimpinan. Penguasa itu. Penguasa. Nah, ini asiknya pembelajaran budaya positif Bapak Ibu. Biar tidak terjadi yang namanya miskonsepsi. Penguasaan. Ingat, kata kuncinya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau sifatnya penguasaan ini, kadang-kadang jangankan kita ya, anak murid, siapa saja, pengen merasa diakui. Bahwasanya kita tuh berpikir kita yang paling bisa, kita yang paling benar. Itu kalau di penguasaan. Anak-anak kan sering begitu ya, merasa dia dari teman-temannya bahwasanya dia yang paling, nah, dia segalanya gitu. Itu kalau di penguasaan. Makanya salah satu kebutuhan dasar manusia itu ya ini. Sampai dengan saat ini masih juga muncul ya, pada diri kita masing-masing seperti ini. Benar tidak? Iya kan? Tanpa kita sadarin itu. Iya, tanpa kita sadarin.
Nah, yang ketiga, kesenangan. Bahwasanya dikatakan manusia itu membutuhkan kesenangan. Ada yang mau susah, Bapak Ibu? Ada. Tidak ada yang mau susah. Tapi kalau ditanya kesenangan mana yang kita butuhkan? Banyak. Kira-kira seperti apa? Punya banyak duit. Hah? Traveling. Apa lagi? Gimana? Bapak kepala sekolah, kira-kira kesenangan yang dibutuhkan oleh manusia itu? Kalau menurut saya kesenangan yang abadi itu kalau kita itu kecukupan. Oh, menurut kepala sekolah, kesenangan yang abadi itu adalah serba cukup. Tidak lebih, enggak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Lebih pun nggak boleh ya. Iya, enggak boleh. Berlebih itu juga kadang tidak baik ya. Iya. Cukup mau makan cukup, mau beli jajan ada Nah, cukup. pokoknya dia serba cukup ya. Serba cukup. Nah, itulah menurut kita yang namanya kesenangan. Yang keempat ada kebebasan. Bapak Ibu, kita di sini sudah banyak orangnya butuh kebebasan. Butuh kebebasan tidak? Butuh. Kebebasan seperti apa yang dibutuhkan? Kebebasan yang positif lah. Kebebasan ya? Kira-kira kebebasan yang positif itu seperti apa? Iya, bebas. Memberikan pendapat. Bebas memberikan pendapat. Ada kamu yang bebas memilih gitu. Oh. Kalau dalam pilkada bebas memilih, tidak dipaksakan begitu ya. Ada yang lain? Iya. Kata kuncinya memang kebebasan itu, tapi kita ambil kebebasan yang positif. Kadang-kadang kalau kita lihat ya kan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan, artinya begini Bapak Ibu. Ada kita lihat salah satu contoh keluarga, ya kan? Yang kalau ibunya atau bapaknya nggak boleh keluar, ya kan? Kalau pulang bekerja itu harus langsung pulang. Dia nggak dikasih kebebasan seperti apa mau dibuatnya. Padahal kadang-kadang kita pulang kerja itu, ya kan? Kadang-kadang dia ngopi, ngobrol sama teman-teman gitu kan. Itu ya salah satu kebebasan yang positif ya. Saking jenuhnya mungkin menghadapi pekerjaan-pekerjaan, nah jadi dibutuhkan kebebasan. Yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Benar tidak? Manusia itu butuh kasih sayang. Ada yang nggak butuh kasih sayang? Gimana? Pak Rizwan butuh kasih sayang? Butuh dikasih, butuh disayang. Butuh dikasih, butuh disayang gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu kita kepada murid-murid. Begitu juga kita kepada murid-murid. Kadang-kadang ada anak-anak itu datang ke sekolah pagi, wajahnya udah enggak semangat. Ya kan? Ada yang cemberut, ada yang sedih. Kenapa? Ya, kadang-kadang dia nggak nyaman di zona keluarganya. Jadi dia nggak mendapatkan yang namanya kasih sayang. Nah, dia mau ketika berada di sekolah, dia mendapatkan kasih sayang. Nah, disitulah kita selaku pendidik melihat situasi anak tersebut. Itu yang makanya dikatakan adalah kebutuhan dasar. Selain yang 5 ini, ada nggak kira-kira lagi Bapak Ibu? Yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ada yang lain? 5. Cukup, 5 ini saja. Cukup. Ada yang lain? Yang lain kayaknya enggak, yang dasar-dasar kali. Kalau iya. Tapi kalau ini kunci dasar ini ya. Bahwasanya memang manusia itu perlu bertahan hidup. Perlu penguasaan. Memiliki kesenangan, memiliki kebebasan, dan mempunyai rasa kasih sayang. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kalau ada mungkin udah nggak menjadi kebutuhan dasar lagi ya.
Tapi kata kuncinya ini. Tadi kalau dibilang senang, maunya ngapain? Traveling, kata Pak Eka. Ya, karena salah satu konsepnya Pak Eka itu dengan traveling memunculkan kesenangan. Masing-masing kita. Mungkin menurut Bapak Kepala Sekolah lain lagi. Kalau dia senang itu tadi serba cukup. Mau apa aja ada. Nah, itu kata kuncinya ini. Selanjutnya kita perhatikan motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini kata motivasi perilaku manusia. Di kategori yang pertama, Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan dihukum. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan dihukum. Contohnya, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum dan ini merupakan motivasi X. Kenapa dikategorikan motivasi ekstrinsik? Karena ada sumber dari luar yang Ada sumber dari luar yang memberikan sugesti. Ya. Karena di sini dikatakan menghindari ketidaknyamanan dan dihukum. Supaya dia tidak dihukum, maka dia melakukan yang namanya disiplin. Dan itu adalah motivasi dari luar. Dia melakukan karena adanya peraturan. Kalau dia tidak lakukan, maka dia akan dihukum. Maka ini yang dikatakan adalah motivasi dari ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini diingat tadi kita ya, di slide-slide sebelumnya. Murid mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Karena apa? Karena harus ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya, nggak dilakukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kenapa? Karena dia melakukan dengan kesadaran. Kesadaran dirinya. Dia mau melakukan semua itu. Maka dikatakanlah dia motivasi intrinsik. Dari ketiga ini Bapak Ibu, mana yang paling baik motivasinya? Poin nomor 3. Karena ini adalah berlandaskan dari diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu kita yang hadir di sini, kita sudah melakukan motivasi yang mana ini? Yang kita lakukan sehari-hari. Kadang-kadang semuanya, ya kan? Ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita mempelajari budaya positif, disiplin positif, kita bisa menjalankan yang namanya motivasi intrinsik. Ini asiknya pembelajaran ini, agar tidak terjadi miskonsepsinya. Ya. Di sini ada saya buat Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama di sini ada hukuman. Yang kedua ada penghargaan. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas gagal yang dilandaskan dengan hukuman, hasilnya seperti ini. Yang pertama itu menyakiti. Otomatis dong Bapak Ibu, kalau kita hukum. Anak datang terlambat ke sekolah.
kita beri hukuman lari 10 kali keliling lapangan sekolah. Tersakiti tidak? Tersakiti tidak? Ketika kita memberikan dia hukuman, maka timbullah rasa tidak nyaman. Kadang-kadang murid-murid itu, gak usah lagi sekolah sini, pindah aja lah. Kenapa? Sudah muncul rasa tidak nyaman. Sehingga membuat murid itu mempunyai rasa takut. Muncul rasa takutnya, udah tersakitin. Muncul rasa tidak nyaman. Sehingga membuat peserta didik kita itu menjadi takut. Nah, ketika dia mau melakukan itu karena apa? Karena terpaksa. Terpaksa dia melakukan itu. Nah, ketika murid takut dengan kategori yang sudah kita sebutkan tadi, maka kadang-kadang murid itu menyembunyikan kesalahan. Gak disebutkannya dia, kalau dia yang salah. Kenapa? Kalau disebutkannya dia salah, maka dia harus diberi hukuman. Yang terakhir itu murid menjadi rendah diri. Murid menjadi rendah diri. Karena apa? Karena sudah kita kasih dia semua ini. Ya kan? Berawal dari hukuman. Kalau sudah kita kasih hukuman, maka inilah yang akan dirasakannya. Nah, bagaimana pula Bapak Ibu kalau dengan penghargaan? Ya. Kita membuat konsep disiplin itu dengan identitas gagal dalam bentuk penghargaan. Poin yang pertama apa? Tidak efektif. Tidak efektif. Ya. Kenapa? Emang kalau ditanya Bapak Ibu, dari kita yang berada di sekolah, dari awal peserta itu masuk sampai dengan lulus, kita mampu nggak memberikan penghargaan? Tidak selalu bisa. Maka itu dikatakan dia tidak efektif. Merusak hubungan. Ibu guru A dan ibu guru B, ketika salah satu kita beri penghargaan, bagaimana dengan perasaan ibu guru B? Iri. Pernah nggak kita rasakan hal yang seperti itu? Sering. Iya. Jangankan anak murid Bapak Ibu, kita saja masih sering merasakan yang hal-hal seperti itu. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kalau hari ini anak itu kita berikan penghargaan, besok kita berikan, lusa kita berikan, ke depannya tidak kita berikan, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan memunculkan lagi kreativitasnya. Kenapa? Karena mindsetnya sudah tertanam. Harus diberi penghargaan terlebih dahulu. Kalau dia diberikan penghargaan, maka dia mau melaksanakan. Tetapi dengan tidak adanya penghargaan, dia tidak akan mau melakukan. Sehingga dikatakan di sini adalah mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Kalau bagi rapot, Bapak Ibu ada nggak rankingnya? Kalau sekarang tidak. Di kurikulum ini tidak ada lagi yang namanya ranking. Kenapa? Itu salah satu konsep disiplin yang berbentuk dengan identitas gagal. Kita sebutkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, yang lain nggak kita sebutin. Ya kan? Peringkat 1 si A, peringkat 2 si B, dan peringkat 3 si C. Yang lain, apa peringkatnya? Nah, sehingga inilah yang dikatakan identitasnya gagal. Apalagi merampas hak.
Yang terakhir itu menghargai dirinya. Menghargai dirinya. Kenapa? Dia merasa selalu bangga, dia merasa selalu senang. Kenapa? Dia yang selalu mendapat penghargaan. Nah, sehingga bisa kita kategorikan ya, ada yang menjadi sombong. Inilah yang terjadi. Maka itu penerapan ini dikatakan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Ya, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, nah mudah-mudahan dengan konsep ini sukses hasilnya. Yang pertama ada konsekuensi. Lalu satu lagi ada yang namanya restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Penguatan jangka pendek. Kenapa? Sesuatu itu dilakukan karena adanya konsekuensi. Jadi dia nggak bisa membutuhkan jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan. Hari ini kita lakukan, bukan stucknya di hari ini saja, tetapi dibutuhkan monitoring berkelanjutan. Menggunakan yang namanya stimulus respon. Stimulus respon. Pak Arif masih ingat stimulus respon? Stimulus respon itu kan ada 3 ya. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Lupa? Yang ada teori. Ya kan? Pada lupa semua. Nanti saya kilas kembali ya terkait dengan stimulus respon. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Ya, murid menghormati itu karena adanya peraturan. Kalau tidak ada peraturan, maka mereka tidak hormat. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsep ini terjadi karena adanya konsekuensi. Nah, bagaimana pula Bapak Ibu kalau dengan restitusi? Kalau restitusi, yang pertama itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Segala apa yang dilakukannya, dia sendiri yang bertanggung jawab. Bukan kita, bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Yang kedua, fokus pemecahan masalah dengan jangka panjang. Fokus dia dalam pemecahan masalah. Dia nggak lari, nggak yang sana, nggak yang sini. Tapi dia fokus pada masalahnya apa. Yang ketiga, murid menghargai dirinya dan orang lain. Contoh ini adalah tadi salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan universal. Teori kontrol. Ya, teori kontrol. Kalau tadi di sini ada stimulus respon, di sini ada yang namanya teori kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dari konsep disiplin identitas gagal dengan identitas sukses, kira-kira konsep disiplin mana yang mau kita gunakan? Kalau ini tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau ini konsep identitas
Sukses. Yang mana mau kita gunakan? Sukses dengan kategori restitusi. Ini yang akan kita lakukan di sekolah kita, Bapak Ibu. Saya lanjut. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan yang namanya pendekatan restitusi. Kalau dikatakan pengertiannya, ya Bapak Ibu, pengertiannya, apa sih restitusi itu ya? Di sini dikatakan restitusi adalah proses menciptakan. Ingat, kata kuncinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut Gosen. Ini sebenarnya namanya itu, nama lengkapnya Diana Gosen. Ya, Diana Gosen. Jadi menurut beliau, restitusi itu adalah proses menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Itu yang dikatakan dengan restitusi. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya, yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, sifatnya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi kan kalau dikatakan identitas sukses itu bahwasanya mereka melakukan dengan munculnya kesadaran dari dalam diri ya. Yang keenam ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi yang dilihat itu Bapak Ibu karakternya, bukan tindakannya ya. Ingat, karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan, kita menguatkan, lalu kita berikan solusi. Inilah ciri-ciri dari restitusi. Ya, ciri-ciri dari restitusi. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pas? Mudah-mudahan kita sama-sama memahaminya ya. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Di sini saya buat contoh kasus. Yang namanya kita identik dengan sekolah, kasus yang sering kita temui itu adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Benar ini ya. Identik dengan sekolah yang kita temui, yang paling sering itu adalah siswa tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada kategori bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, murid tidak mengerjakan PR itu, contohnya seperti ini. Guru menghukum murid tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Ya, kalau dengan bentuk hukuman. Yang terjadi, kalau murid tidak mengerjakan PR, maka guru akan marah. Dan muridnya menjadi takut. Ini kalau kita menggunakan yang namanya hukuman. Nah, bagaimana pula kalau dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi. Apa konsekuensinya?
mengerjakan PR-nya pada saat istirahat, ya, atau PR-nya dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Sikap ini seperti apa dikatakan? Guru akan menjadi tegas dan murid menghormati karena peraturan. Ini kalau dengan konsekuensi. Bagaimana dengan kategori restitusi? Kalau dengan restitusi Bapak Ibu, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Guru akan menanyakan keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini, guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa? Karena yang ia lakukan itu munculnya dari dalam diri. Hasilnya murid itu akan selalu terbuka dan murid akan selalu menghargai orang lain. Inilah perbedaannya. Dengan kita contohkan salah satu kasus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penerapan 5 posisi kontrol. Ya. Apa-apa saja posisi kontrol tersebut? Nah, di sini yang pertama adalah sebagai penghukum. Kalau penghukum ini Bapak Ibu kira-kira bentuk nada bicaranya seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu adalah bentuk sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah ini, contoh dia berkatanya begini. Berapa kali ibu guru kasih tahu sama kamu? Kata-katanya lagi apa? Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini seolah-olah kita membuat itu menjadi rasa bersalah. Nah, bagaimana kalau kita diposisikan sebagai teman? Kita yang diposisikan sebagai teman, gitu ya. Nah, yang akan muncul nada bicaranya itu, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Lalu apalagi kata-kata yang disampaikan? Kali ini kamu tidak apa-apa berbuat salah. Nah, itu kalau kita posisinya sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau ini seperti apa mengatakan? Kamu sudah melanggar peraturan. Dan apa konsekuensinya? Yang terakhir Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini, dia lebih lembut. Contohnya begini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira solusi apa yang tepat buat kamu? Nah, itu kalau posisinya sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, ya, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi mana yang mau kita lakukan? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kalau Bapak Kepala Sekolah katanya dia sebagai teman. Sebagai apa? Sebagai manajerial. Ini yang menangani semuanya. Tetapi kadang kala Bapak Ibu, kita boleh melakukannya sebagai teman.
kalau Bapak Ibu yang kita selaku pendidik ini kan kadang-kadang di sekolah bisa melakukan posisi kita kepada murid itu sebagai teman ya. Nggak bisa juga sebagai manajer. Tapi identik untuk menyelesaikan terhadap apapun itu sebaiknya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memperlihatkan satu video tentang 5 posisi kontrol. Ya, ini sama-sama kita lihat Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absen ya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, baik Bapak itu adalah sekilas tadi video yang menggambarkan 5 posisi kontrol. Sebagai apa tadi yang paling ideal buat kita Bapak Ibu? Manajer. Karena itu yang paling sangat-sangat baik untuk dilakukan. Oke, selanjutnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Katanya. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, benar tidak? Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Kenapa dikategorikan lebih abstrak? Kenapa lebih abstrak? Ada yang bisa jawab? Dikategorikan keyakinan itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan udah ditetapkan tertulis ya. Contohnya di
baju, baru harusnya harus pakai baju putih merah. Nah, kalau Keyakinan. ini dikatakan lebih asal dari peraturan, ya karena keyakinan nggak tertulis dia. Oke. Tidak dipaparkan dia, tidak jelas. Nah, menurut Bapak Kepala Sekolah begitu. Ada yang lain? Kalau dia keyakinan kelas lebih mewakili, kalau peraturan kayak apa namanya, tuntutan. Peraturan itu tuntutan ya. Kalau abstrak dia kan kayak mewakili, kayak persetujuan gitu semua orang gitu. Kalau peraturan kan nggak semua orang sebenarnya mau, tapi harus diikuti. Oke, kita terima semua Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau kategori abstrak tidak dilihat, namun Harus dilaksanakan. dirasakan. Iya kan? Abstrak ya. Ini tergolong ke semua, baik di pemerintahan, di budaya, suku, agama, ini semua. Ya. Nah, yang kedua, dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Yang ketiga, senantiasa dalam bentuk positif. Yang keempat, dalam pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, sebaiknya tidak perlu terlalu banyak. Supaya apa? Supaya mudah diingat dan dipahami. Nggak perlu banyak-banyak. Ini peraturan kelas kita banyak nggak kira-kira? Ya kan? Saking banyaknya, peserta didik kita itu nggak ingat apa-apa yang menjadi peraturan. Saking banyaknya itu. Jadi kalau di sini tidak perlu banyak, supaya mudah diingat dan dipahamin. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya, keyakinan kelas yang mau kita buat dan kita sepakati, ini bisa diterapkan di sekolah kita ini. Jangan kita buat suatu keyakinan, tapi nggak bisa kita tetapkan. Selanjutnya disusun dengan melibatkan semua warga sekolah. Kalau warga katanya berarti kan ada kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, orang tua, siswa. Semua stakeholder yang mencakup untuk sekolah harus terlibat. Maka itu kadang-kadang Bapak Ibu bisa terjadi kan, kalau anak murid kita itu lagi begaduh ya kan? Kadang-kadang orang tua itu nggak mesti ikut campur datang ke sekolah. Kalau sudah ada di keyakinan sekolah kita, maka orang tua itu tidak perlu datang repot-repot. Cukup yang menyelesaikan itu hanya pihak sekolah saja. Nah, yang terakhir, hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, itulah asiknya keyakinan kelas. Bulan ini kita ciptakan keyakinan kelas. Bulan ke depan bisa kita lakukan peninjauan. Tinjau dia hasilnya seperti apa. Setiap dari waktu ke waktu boleh kita tinjau. Kalau peraturan, bagaimana? Tetap. Namanya sudah peraturan. Nah, inilah yang perlu kita pahami Bapak Ibu dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Di sini ada loh gambar segitiga. Dalam segitiga restitusi, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menstabilkan Nah, dalam menstabilkan identitas, contohnya kata-kata yang kita lakukan, yang kita keluarkan, ya. Apalagi tadi sebagai posisinya manajer, ini yang kita katakan. Setiap orang pasti pernah melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya identitasnya stabil. Kalau tadi dia ketakutan, ya. Ketika kita mengatakan ini, dia akan menjadi tenang.
Maka dibutuhkan ini, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nih, validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara pola penyampaian, Bapak Ibu? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Sama seperti di video tadi kan? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat. Karena tadi kita lakukan posisinya sebagai manajer, maka dia bilang, ibunya lupa membangunkan. Kita validasi, mana tindakan yang salah sebenarnya. Tapi dijawab ibunya, kamu malah menyalahkan ibu kamu. Nah, selanjutnya yang dikasih tadi apa gambarannya? Ibunya dan kakaknya mengingatkan supaya si anak agar menghidupkan alarm. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nih, di penghujung video tadi dengan posisi sebagai manajer, dia mengatakan, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Karena tadi salah satu yang tertulis dalam keyakinan kelas itu adalah datang tepat waktu. Ini yang perlu dilakukan Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahamin? Bisa? Yang terakhir saya akan memunculkan dan kita akan menonton video secara bersama-sama tentang bagaimana pola penerapan dalam segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu
karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya,
kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baiklah, Bapak Ibu. Dengan berakhirnya video tadi, maka berakhirlah presentasi dari saya tentang pemahaman penyebaran budaya positif. Ya. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam presentasi saya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Duma, sudah tahu belum kenapa Bapak memanggil kamu kemari? Tahu, karena saya terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, menurut Duma, apakah terlambat masuk ke dalam kelas itu perbuatan yang baik? Tidak, Pak. Duma minta maaf. Duma salah. Tidak apa-apa, semua orang juga pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bapak juga pernah membuat kesalahan seperti kamu. Kan tetapi Bapak di sini akan mencari solusi untuk permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan kan? Coba kamu ceritakan kepada Bapak, kenapa kamu sering terlambat masuk ke dalam kelas pada saat setelah jam istirahat?
Saya keasikan bermain bersama teman-teman Pak sebelum jajan ke kantin. Jadi saya makan dan minumnya sudah hampir bel, makanya saya terlambat. Baik, bermain bersama teman memang seru. Kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, jajan ke kantin, namun tidak terlambat masuk ke dalam kelas? Ada Pak, saya harus membantu waktu dengan bijak. Kapan kamu akan mulai melakukannya? Mulai besok Pak, saya akan berusaha dan berkomitmen mulai besok Pak, saya untuk selalu tepat waktu. Duma masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama? Masih Pak. Keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu. Benar sekali. Nah, selanjutnya, Duma ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin terlebih biasa menghargai waktu, menghargai dan saya dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu Pak. Baiklah Duma, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Bapak yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih bijak. Baik Pak, terima kasih.